Bismillah. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen membuat tentang jadwal tes pramusim di MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Kenapa saya bikin konten seperti ini ya? Ya karena memang masih banyak banget pertanyaan yang masuk tentang kapan sih tes pramusim di Mandalika misalnya gitu kan, atau tes pramusim Moto3 Mario Shiraji kapan sih gitu. Masih banyak banget pertanyaan yang masuk. Ini salah satu contohnya mungkin seperti ini ya. Ini namanya Komodo Dragons. Dia komentar tes pramusim di Mandalika kapan Mind. Ya. Jadi kata dia seperti itu dan masih banyak lagi sebenarnya komentar-komentar seperti ini juga. Misalnya nanya kapan tes pramusimnya Moto3 Mario Shiraji ataupun kapan tes pramusimnya di Sepang atau Mandalika tanggal berapa sih gitu dan bulan apa. Nah, kalau saya bikin di komunitas kayaknya udah pernah, cuma mungkin karena tenggelam ya saya bikin sering banget posting di komunitas entah foto-foto zaman dulu ataupun foto-foto balap ataupun apapun lah ya, ataupun yang berhubungan dengan konten-konten video. Nah, itu biasanya informasi tentang jadwal tes pramusim itu bakal tenggelam. Jadi karena tiap hari biasanya saya posting di kolom komunitas sih, apapun itu saya posting lah. Oke lah, biar nggak tenggelam-tenggelam saya bikin aja kontennya kali ini tentang jadwal tes pramusim MotoGP, Moto2 dan juga Moto3 di musim 2022. Ya, untuk tes yang pertama kali terjadi itu di 18 dan 19 November 2021 itu adalah tes MotoGP Jerez. Itu sudah dilakukan di bulan-bulan kemarin November ya, dan foto-fotonya seperti ini aja. Dan tes kedua ada shakedown test itu nanti di tanggal 31 Januari dan juga 2 Februari 2022 untuk kelas MotoGP. Nanti kemungkinan akan saya kasih informasi juga jika memang saya dapat informasinya tentang shakedown test nanti ini 31 Januari dan juga 2 Februari. Lalu dilanjut nanti tanggal 5 dan juga 6 Februari 2022 tes untuk MotoGP di Sepang, Malaysia. Ini tidak meliputi untuk Moto2 dan juga Moto3 ya. Kemudian tanggal 11 dan juga 13 Februari 2022 ada lagi tes MotoGP di sirkuit Indonesia Mandalika. Nah, ini menarik banget karena pasti bakal rame lagi. Dan untuk pertama kalinya pembalap-pembalap MotoGP datang ke Indonesia untuk melakukan tes. Kalau mereka ke Indonesia untuk liburan atau launching motor udah sering banget ya kita ketahui. Tapi untuk tes MotoGP menggunakan motor prototipe baru nanti di tanggal 11 dan juga 13 Februari 2022 mereka melaksanakan tes resmi MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia. Seperti apa hasilnya ini bakal menarik banget dan bakal rame banget sebenarnya karena banyak jurnalis-jurnalis dari Indonesia ataupun ya seperti biasalah bakal menuju ke sana untuk melihat tes tersebut. Dan kalau RYD mungkin dari rumah aja ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu buat penggemar Mario Shiraji karena untuk pertama kalinya tanggal 19 dan 21 Februari 2022 Mario Shiraji akan tes dengan tim barunya yaitu Honda Team Asia di sirkuit Portimao, Portugal. Di mana ini juga dilaksanakan tes Moto2 secara ofisial dan juga Moto3 secara ofisial. Karena kita tahu juga banyak tim-tim Moto3 yang juga sudah melakukan tes, Moto2 pun juga sama. Karena kita lihat di postingan-postingan tim-tim tersebut, mereka sudah melakukan tes secara pribadi. Dan itu secara rule memang dibolehkan dan tidak ada masalah, tapi secara ofisial nanti baru akan tanggal 19 dan juga 21 Februari 2022 di mana Moto2 dan juga Moto3 akan melakukan tes secara resmi dan semua pembalap-pembalap yang ikut di musim 2022 hadir untuk melaksanakan tes tersebut untuk mencoba dan juga mengimpresikan motor yang akan dipakainya di 2022. Ini sangat menarik banget. Untuk pertama kalinya kita akan melihat nanti Mario Shiraji bagaimana putaran-putaran dia di sirkuit Portimao, Portugal. Kalau tentang lap time Mario Shiraji di Portimao kita sudah pernah bahas tentang hal tersebut ketika Mario Shiraji berlomba di ajang FIM CEV Moto3 dan sebenarnya sih waktu tahun 2021 cukup bagus ya ketika dia memang start di posisi agak ke tengah ke belakang tapi baru 3 lap aja dia udah bisa masuk sampai ke posisi 10 besar. Tapi yang sebenarnya cukup menarik adalah
kita tidak berharap seorang Mario Suryoaji itu akan cepat saja di tes pramusim. Misalnya dia berada di posisi teratas ketika tes. Namun yang kita harapkan adalah Mario Suryoaji mampu cepat dan juga finish terbaik di saat race. Karena kalau masalah tes cepat dan segala macam itu seperti Maverick Vinales ya, kalau kita katakan seperti itu. Karena apa? Maverick Vinales itu sangat jago banget ketika tes pramusim. Dia selalu berada di posisi teratas, sedangkan nama-nama juara dunia seperti Marc Marquez ataupun Valentino Rossi dan mungkin ya seperti John Mir atau Fabio Quartararo dan lain-lainnya itu biasanya ketika tes mereka hanya mencoba part-part terbaru dan mereka ya running aja sebanyak-banyaknya di sirkuit itu saat tes pramusim tersebut tanpa ingin mencetak lap tercepat. Makanya kalau buat saya pribadi sih baiknya nanti ketika Mario Suryoaji tes pramusim ketika dia berada di posisi-posisi bawah kita jangan langsung menyimpulkan bahwa Mario Suryoaji tidak bagus, tidak kuat, tidak cukup baik daripada generasi sebelumnya. Tapi siapa tahu memang itu salah satu strategi Mario Suryoaji untuk bisa mencoba part-part terbaru yang akan dia pakai di musim 2022 dan dia sedang beradaptasi dan juga sebanyak-banyaknya melakukan putaran di sirkuit Portimao Portugal. Tapi kalau memang posisi dia posisi teratas itu salah satu adaptasi yang cukup cepat juga buat Mario Suryoaji dan mudah-mudahan nanti ketika race di Moto3 2022 Mario Suryoaji mampu seperti di saat tes tersebut ketika dia mampu berada di posisi teratas. Oke, mungkin cukup sekian informasinya, informasi singkat aja dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Dan jika ada kesalahan dalam konten kali ini boleh kalian kritik di kolom komentar. Jika ada informasi yang kurang boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dikritik juga di kolom komentar. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.